Hai pemirsa, apa kabar? Gimana kondisinya, sehat kan? Rutin medical check-up-nya nggak? Ayo rutinkan, Anda harus kenal dengan kondisi diri Anda. Jangan sampai kecolongan tiba-tiba komplikasi mampir. Makanya kami hadir setiap hari dengan solusi cara tepat untuk hidup sehat pemirsa. Banyak yang bakal dipelajari di episode kali ini. Bersama saya ada dua perempuan hebat, dua praktisi kesehatan. Ada Mbak Preti dan juga ada Ibu Ritas. Apa kabar? Kabar baik, kabar sehat. Sehat, ya? Salam sehat untuk kita semua. Dan bersama kami di sini ada narasumber, seorang ibu ya. Tampaknya sehat. Dari luar kita nggak tahu dalam mana sehat atau tidak. Ada Ibu Rihlah. Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bener Bu, yakin sehat nggak? Sehat ya luarnya ya. Dalamannya kira-kira gimana? Mau tahu? Kita akan belajar sama-sama nanti ya. Baik. Kesibukannya apa aja sih? Saya ibu rumah tangga. Saya juga freelance. Freelance apa? Di lembaga survei. Wah, pemilu. jangan disurvei. Zaman-zaman pemilu lagi rame dong ya kayaknya orderannya. Termasuk. Ya, termasuk. Selain produk ya. Oke. Jadi masih aktif tiap hari ya? Masih. Jadi masih berkegiatan ya? Masih. Di usia yang segini. Masih mau 50 tahun. Ya. Masih muda. Harus Harus sehat. Harus. Ya Bu ya? Insya Allah. Supaya kenal siapakah Ibu Rihlah, kita simak tayangan satu ini. Rihlah memasuki usia 40 tahun ketika hamil anak terakhir. Tekanan darahnya tiba-tiba melonjak tinggi, padahal sebelumnya selalu normal. Sampai sudah didiagnosa dokter itu anxiety disorder, di mana itu adalah kecemasan berlebih yang tanpa saya minta. Mungkin hal ini karena pola makannya yang kurang diatur secara sehat. Pasalnya, ia sangat suka makanan yang gurih dan asin. Setiap kali tekanan darahnya tinggi, ia merasa keliengan. Bahkan, pernah jantungnya terasa berdebar-debar dengan cepat. Dadanya pun sampai terasa sesak, hingga untuk tidur pun rasanya sangat sulit. Banyak kekhawatiran dari semua penyakit itu, contohnya seperti hipertensi, tiba-tiba ada stroke, lalu si gula darah, di mana itu kata orang-orang ya, itu penyakit yang sangat menyeramkan dan sangat mengerikan. Meski begitu, ini sudah menjadi alarm baginya. Apabila tekanan darahnya tak kunjung terkendali, komplikasi bisa saja terjadi kapan saja. Dan saat ini juga saya sedang mencari solusi, gimana caranya agar penyakit-penyakit dalam tubuh saya ini hilang, mengurangi resiko-resiko yang sangat mengerikan dan menyeramkan itu. Sebelum kita ajak ngobrol ya Bu Rihlahnya, saya mau mengetes pemahaman Ibu Rihlah dan juga pemirsa mengenai pernyataan kesehatan ini. Namanya juga Go Healthy, tempat kita belajar ya Bu ya? Ya. Silakan dijawab dengan benar atau salah. Cemas berlebih dapat meningkatkan tekanan darah. Menurut Ibu, ini pernyataan benar atau salah? Benar. Pengalaman pribadi? Kayaknya Ibu yakin banget ya. Yakin banget. Pengalaman pribadi ya? Ibu kenapa sering cemas? Kalau kita sudah cemas itu kan susah tidur ya. Otomatis kurang tidur. Waktu kita cek pasti darahnya akan tinggi. Karena tidur malam itu tidak bisa ditebus sama tidur siang. Iya, Itu benar. Iya, jadi saya itu yang menyebabkan saya tekanan darahnya suka tinggi. Karena Ibu sering mengalami susah tidur. cemas? Iya, cemas. Cemas, susah tidur? Iya. Mikirin apa sih? Walaupun saat itu tidak mesti ada yang dipikirkan. Saya sudah istirahat, sudah lelah, mau tidur, sudah saatnya jam tidur. Itu pada saat itu tidak ada yang saya pikirkan, tapi sudah tidur, selimutan, tiba-tiba ya nggak bisa aja. Nggak bisa tidur. Iya, nggak bisa aja. Kemana-mana pikiran. Kemana-mana. Akhirnya pas nggak pagi-pagi fokus. tensi dicek tinggi gitu ya. Betul, Oke. terasa. Pemirsa, cemas itu akan membuat terjadinya perubahan dalam produksi hormonal dalam tubuh manusia, yaitu terjadi peningkatan kortisol dan peningkatan adrenalin. Nah, kortisol dan adrenalin ini kalau meningkat akan membuat detak jantung itu akan meningkat. Jadi jantung berdetak lebih cepat, lebih tinggi, kemudian outputnya adalah jantung itu akan mengeluarkan pompa darah yang lebih tinggi juga. Nah, kemudian yang adrenalin dan kortisol juga membuat pembuluh darah itu sedikit menyempit. Nah, kalau terjadi penyempitan maka tekanan darah juga akan tinggi. Nah, tidak hanya itu, apa yang Ibu alami itu juga benar. Orang cemas nggak bisa tidur nyenyak kan Bu? Nah, itu juga akan membuat tekanan darah makin tinggi lagi. Dan kemudian juga biasanya orang yang cemas juga terkadang perilakunya akan berubah. Terutama perilaku dalam pemilihan makanan. Tanpa dia disadari, dia akan memilih makanan kemudian yang cenderung menyenangkan dirinya. Nah, biasanya yang cenderung menyenangkan dirinya itu
itu Manis. tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Nah itu juga akan membuat peningkatan pada tekanan darah. Nah satu lagi pemirsa, peningkatan cemas itu juga berdampak pada perubahan hormon yang lain. Tingginya kortisol, tingginya adrenalin juga akan membuat tingginya insulin diproduksi berlebihan. Maka ini juga akan berpengaruh pada tidak hanya tekanan darah, tapi juga keseimbangan kadar glukosa darah seseorang. Jadi untuk pernyataan cemas berlebih dapat meningkatkan tekanan darah, ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Ibu tahu tensi tinggi udah lama ya? Sudah. Dibiarkan aja. Oh masih berobat, tetap saya check up karena mengalami kayak pusing awalnya kan. Coba deh kenapa sih suka pusing gitu. Lalu saya check up ternyata iya tinggi. Nanti setiap sebulan saya masih rutin check up. Setinggi apa sih tensinya? Pernah paling tinggi deh, rekornya berapa? 190/100. Tinggi sekali. Itu kangen dirasain apa Bu selain pusing? Badannya pada agak linu-linu gitu ya. Terus pusing, itu jantungnya suka debar-debar nggak normal, detaknya nggak normal gitu. Sama ya kalau darahnya lagi tinggi itu suka agak apa sih dibilangnya ya, agak goyang lah. Kelajangan gitu. Tapi Goyang ada lagunya nggak Bu? Tapi Enggak, ada Tapi ya? cepet. goyangnya bukan goyang berjoget Mbak. beneran goyang. Sebelum parah benar kita lagi aktivitas apa stop dulu. Oke. Stop dulu apapun itu. Sesaat sebelum kami melakukan syuting ini, kami periksa tekanan darahnya Ibu Rihlah. Dan masih tinggi, 169/94. Betul. Ini masih tinggi. Masih tinggi. Pertanyaan saya kayak gini, Ibu sudah konsumsi obat hipertensi? Ya setiap hari satu Udah kali. merubah gaya hidup? Ya. Berarti harus ada solusi, upaya tambahan yang Ibu lakukan agar tensinya lebih terkendali. Kolesterolnya 242. Betul. Tinggi Bu, karena Nah. harusnya di bawah 200 ya Bu. Iya. Nah, ini juga berkaitan nih sama yang tadi kita bahas ya, yang benar salah, yaitu rasa cemas. Rasa cemas berlebih terbukti mempengaruhi kolesterol. Kolesterol tinggi nih 242. Ini saya juga kaget nih. Gula darahnya sampai 327. Kita sih nggak mau nakut-nakutin Ibu, tapi pertanyaan saya, Ibu sebelumnya udah tahu belum ada diabetes? Belum. Jadi baru tahu nih Baru tahu hari ini. Oh, untung ya Bu dicek ya. baru tahu Untung hari dicek ini. ya. Nah, Ya. saran saya setelah nanti acara ini selesai, Ibu Harus ke harus dokter. Ya, pasti. berobat. Ya. Ceritakan masalah ini. Ya. Ibu harus mendapatkan pengobatan yang sesuai. Ya, jadi Bu Rihla solusinya adalah tentu dengan melakukan perubahan gaya hidup sehatnya Ibu ya kan. Pertama adalah atur pola makan. Nah, soal kecemasan ini memang ada makanan tertentu yang bisa membantu seseorang untuk Betul sekali. menghasilkan hormon serotonin lebih banyak begitu. Ya. Ini adalah hormon penyeimbang kortisol dan adrenalin tadi. Nah, yang bahan dasar untuk pembentukan serotonin itu adalah triptofan. Triptofan ini terdapat pada putih telur, kemudian juga terdapat pada ayam, tetapi bagian dada, kemudian kalau pada buah-buahan terdapat pada pisang. Nah, Nih, itu ingat tinggi. nih, baju saya. Nah, iya. Pisang apapun ya? Iya, pisang apapun. Sebenarnya Oh, gini gitu. Bu, yang paling penting adalah proporsi makanan Ibu. Jadi ketika Ibu akan meningkatkan jumlah buah-buahan terutama pisang dan kemudian sayuran dibandingkan makanan berlemak lainnya, itu sebenarnya sudah satu upaya untuk meningkatkan produksi serotonin. Nah, kemudian di lain itu tentu Ibu harus membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah ini lebih bagus lagi kan gitu ya. Diperbaiki semua kualitas itu. Nah, salah satu yang bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah itu adalah dengan menggunakan teknologi laser. Kayak gini nih Bu, Ya. kayak yang saya pakai Betul. nih, teknologi laser tuh ini. Jadi banyaknya faktor risikonya Ibu Rihla tadi, tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah juga tinggi, itu akan membuat darah Ibu kental Ibu. Satu sama lain tuh nempel, lengket, dan nggak bisa Lengket, berjalan iya. lancar. Ibu bisa bandingkan dengan darah normal ya, beda Ngalir sekali. lancar. Tuh, jalannya aja udah pelan-pelan Iya. kayak gitu, Bu. Nah, Jadi kelancaran darah ini sangat penting Ibu karena dialah yang membawa oksigen dan zat gizi ke seluruh sel Ibu. Nah, ini bisa diupayakan untuk kembali kualitas darah ini bagus, darah tidak normal bisa menjadi normal itu dengan menggunakan teknologi laser tadi. Jadi teknologi laser akan membuat nanti pemecahan pada trombus atau sumbatan sehingga kemudian terurai. Terurai jadi lancar sirkulasi darah Ibu dan kemudian juga sinar lain pada teknologi laser seperti sinar biru itu akan meningkatkan produksi nitrat oxide. Nitrat oxide itu adalah suatu zat yang bisa membuat pembuluh darah Ibu lebih elastis, kemudian juga lebih lebar atau vasodilatasi sehingga darah makin mudah mengalir di dalam pembuluh darah. Dan terakhir Ibu yang paling penting juga adalah sinar kuning yang ini bisa tuh, Bu. menghasilkan melatonin. Nah, ya, ini sama pas nih. kuning. Saya seneng banget nih, saya pas nih hari ini pakai baju warna kuning karena ini memang bisa jadi solusi buat Ibu. Sinar kuning ini bisa membantu tubuh Ibu untuk memproduksi hormon bahagia dan juga hormon melatonin yang berperan dalam tidur menjadi lebih optimal. Nah, apa yang terjadi nantinya ketika kadarnya optimal, Ibu
lebih mudah untuk memulai tidur. Kualitas tidurnya terjaga dengan baik, otomatis dampaknya nggak cuma pada banyak pikirannya saja, tetapi dampaknya juga berpengaruh secara langsung terhadap tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Coba take action sekarang juga, gunakan teknologi laser yang dapat meningkatkan kesehatan Anda dengan laser merah, sinar biru, sinar kuning, nantinya kesehatan Anda dapat terjaga secara optimal. Penjelasan mengenai teknologi laser yang disampaikan oleh Bu Rita dan juga Mbak Preti bisa dipahami nggak, Bu? Ya, bisa. Ya. Ngeri juga ya ngelihat darah seperti itu dalam tubuh. Begitu. Dia Kondisi darah ibu lengket-lengketan. seperti itu. Ya. Iya, betul sekali. Bayangkan aja gulanya tinggi, tensinya tinggi, kolesterol tinggi. Darahnya udah pasti gumpal-gumpal. Iya, selama ini kita menjalani hidup ya udah jalanin aja. Tapi kita kan nggak pernah tahu nih dalam Karena ya tubuh kita tubuh kita kan nggak apa. transparan ya, ibu Iya. nggak bisa lihat secara langsung. Betul. Nah kalau ibu bisa lihat Iya. tuh kira-kira gambarnya Iya. seperti itu. Jalani hidup tapi ibu nggak sadar selama ini ibu Iya. bawa bom waktu. Iya. Ya, bawa bom waktu yang bisa menyumbat di mana saja, kapan saja jadi komplikasi. Iya. Nyumbat di sini jadi apa, Bu? Stroke. Nyumbat di sini jadi serangan Jantung. di ginjal jadi gagal ginjal. Mau? Enggak kan? dong, Amit-amit ya, Bu ya. iya. Makanya pemirsa, take action sekarang juga gunakan dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun. Kami saja di sini di Metro TV sudah 6 tahun lebih dan kami menjadi saksi betapa banyaknya sudah terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, digunakannya nih di pergelangan tangan sebelah kiri. Tujuannya adalah karena di sini banyak pembuluh darah dan juga titik akupuntur. Ya, ada dari LU789, PC6, PC7, HT4 sampai dengan HT7. Nah, sinar laser akan menstimulasi si pembuluh darah dan juga titik akupuntur tadi untuk menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan organ lainnya supaya kerjanya lebih optimal. Kalau digunakan secara rutin, dokter laser bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi pemirsa, segera dapatkan Accu-Laser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Nanti tim call centernya Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ayo manfaatkan, ya pemirsa, karena ada promo dan juga cicilan 0%. Ya, untuk memudahkan Anda sekarang juga mendapatkan dokter laser ataupun Accu-Laser. Dan ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Hanya ada di Gogomol. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomol. Ya, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Accu-Laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Pemirsa, jangan pernah lupa ya bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Makanya saya mau nanya kepada Anda pemirsa, apa kabar tensi Anda, kolesterol Anda, gula darah Anda, apakah semuanya dalam kondisi yang aman, terkendali, atau tinggi? Kalau tinggi jangan sampai dibiarkan ya. Satu saja tinggi dari 3 tadi Anda bisa terkena komplikasi karena Anda punya faktor resiko. Kita pengen tahu, kita mundur. Kebiasaan hidup ibu seperti apa kira-kira nih yang membuat tensi ibu tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi? Ayo ngaku. Belajar nih Bu, sama-sama nih Bu. Selama ini sudah mengurangi
untuk resiko si darah tinggi ya. Tapi memang kalau makanan untuk kayak yang lemak-lemak berlebih masih itu ternyata itu ke kolesterol. Dari dulu. Iya. Seneng ya? Seneng. Lemak-lemak, santan-santan, Ya makanan bersantan, tapi walaupun nggak sering ya, walaupun nggak sering masih makan. Gorengan iya, itu masih Bentar, makan. kalau nggak sering tapi masih makan itu untuk saat ini, berarti dulu sering? Ya. Dulu lebih sering lagi kan? Iya betul. Oke. Minuman manis? Minuman manis hobi. Minuman kemasan? Kemasan nggak, Bukan- ready to drink ya, nggak kurang. Iya. Kalau hobi kan udah kebayang nggak Terus satu. kalau bikin makanan manis itu pun memang manis. Makanya keluarga saya tahu. Kalau saya bikin apa-apa, wah kalau bikinan bunda pasti manisnya super duper. Padaw, super duper disebutnya. Super Adik duper saya ponakan, manis. ya pasti punya bunda pasti misalkannya kayak Ah, gini. bunda. Oke. Iya betul. Bunda dulu olahraga nggak? Olahraganya jarang. Paling kalau kita aku sempet senam tapi tidak rutin. Terus jalan pagi itu pun tidak tiap hari, tapi kata dokter sekarang seminggu 3 kali minimal harus dijalani. Ya. Gitu. Jadi sejak sekarang ya walaupun cuma keliling gang itu tapi nunggu panas ya kata dokter. Nunggu panas itu saya jalan. Oke. Walaupun cuma keliling gang. Jadi dulu olahraganya pun nggak Enggak. rutin, tidurnya pun tadi ngaku nggak bagus. Betul. Ya, karena ada anxiety disorder juga. Betul. Artinya hidup ibu sebetulnya tingkat stresnya tinggi ya. Iya. Bisa jadi. Nah, ibu termasuk orang yang bisa mengelola stres nggak? Versi orang itu kan beda ya. Menurut saya sudah. Menurut saya sudah, tapi sebenarnya mungkin belum gitu. Kadang ada stres pekerjaan gitu kan. Iya. Gitu, ada stres juga. Namanya orang hidup ya. Ya, betul, betul. Iya. Semua pasti akan punya stres pemirsa, cuman yang membedakan adalah cara kita mengelolanya. Ya. Betul. Nah, ini soal tidur nih kan katanya ibu kalau tidur susah banget katanya ya. Pikiran melayang kemana-mana, nafas juga nggak beraturan Iya. gitu kan ya. Agak Jadi solusinya sesak. gimana kalau misalnya dengan kondisi itu pengen tidur gimana? Saya selama ini sudah rutin, tapi dokter itu memang bantu dengan obat ya untuk mengurangi kecemasan saya, untuk bisa saya tidur biar darah saya nanti tidak tinggi. Itu saya minum masih rutin sampai sekarang. Oke. Setiap hari. Ya, saya tidak membayangkan ya komplikasi apa yang mungkin saja terjadi sama ibu kalau ibu tidak mengendalikan tensi, kolesterol dan gula darah yang tinggi ya. Tapi sebelumnya, tahukah Anda pemirsa, 3 warna sinar terapi bisa membantu mengendalikan tensi yang tinggi. Ini penting buat ibu nih Bu, simak baik-baik ya. Ya, jadi gabungan 3 warna sinar terapi berupa laser merah, sinar biru, dan sinar kuning ini merupakan kombinasi yang tepat pemirsa di rumah. Sudah direkomendasikan berdasarkan hasil uji maupun research dapat bantu meningkatkan kesehatan tubuh kita, khususnya mengendalikan tekanan darah. Tetapi gak cuma tekanan darah aja sebenarnya ya, ada juga gula darah, kolesterol, membantu meningkatkan metabolisme, membantu meningkatkan kesehatan kita secara optimal. Nah, di sini hari ini saya akan membahas mengenai gabungan 3 warna sinar terapi terhadap tekanan darah kita. Yang pertama adalah laser merah dengan panjang gelombang 650 nanometer. Nantinya dia akan menyinari pembuluh darah kita. Dia tembus tuh dari lapisan kulit terluar yaitu epidermis, dermis maupun hipodermis mencapai pembuluh darah kita. Tentunya desain titiknya harus tepat agar dia dapat menstimulus pembuluh darah kita. Nah, kita sama-sama lihat ya, ini adalah gambaran gumpalan darah atau kita sebut trombus. Nah, Bu Rila, kalau Bu Rila gak ngendalin tensi tinggi, gula darah, kolesterol, kira-kira nih dalamnya seperti ini nih. Bayangin dong ketika itu terjadi di jaringan otak pingsan langsung. Nggak dapat makanan, nggak dapat oksigen. Sama, jantung juga demikian. Akhirnya terjadilah serangan jantung dan serangan stroke. Nah, di sini laser merah dan juga gabungan dengan 3 warna lainnya ya, laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, nantinya dia bantu menguraikan gumpalan darah. Itu satu. Lalu yang kedua, dia mencegah penempelan sel-sel keping darah sehingga penghantaran makanan, nutrisi, zat gizi, oksigen itu bisa terjadi dengan baik. Kita masuk ke sinar biru. Nah, sinar biru ini nanti dia akan bekerja sama dengan laser merah mengoptimalkan kembali pembuluh darah untuk menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Zat ini akan ikut beredar ke seluruh tubuh kita. Dia fungsinya membuka pembuluh darah. Dia membuka dan meningkatkan kelenturan pembuluh darah. Apa yang terjadi? Tensi kita menjadi lebih terkendali. Yang terakhir nih, sesuai dengan warna baju saya, Bu. Cocok sekali buat Ibu. Yaitu sinar kuning. Atau kita sebut dengan yellow light. Nama lainnya adalah happy light. Sesuai dengan namanya, happy light. Dia bisa bermanfaat untuk meningkatkan produksi hormon bahagia di dalam tubuh ibu dan tubuh pemirsa di rumah. Nantinya, kelola stres ibu
itu menjadi lebih baik. Itu satu. Rasa cemas bisa lebih terkendali. Lalu terlebih lagi dia juga meningkatkan produksi hormon melatonin. Akhirnya apa terjadi? Tidur ibu menjadi lebih baik, tensi ibu menjadi lebih terkendali. Gabungan 3 warna sinar terapi dengan desain titik laser yang tepat nantinya akan membantu untuk meningkatkan kesehatan Anda secara lebih optimal lagi. Kita sama-sama lihat ya. Jadi pembuluh darah kita itu ada titik-titik akupuntur yang nantinya ketika Anda menggunakan perangkat laser, sinar lasernya akan secara optimal menyinari titik akupuntur dan juga pembuluh darah Anda, pemirsa. Nantinya bermanfaat untuk meningkatkan kerja dari organ vital Anda seperti paru-paru maupun jantung. Manfaatnya apa? Kerja jantung menjadi lebih baik, irama jantung menjadi lebih teratur. Otomatis tensinya lebih baik lagi. Beban kerja pompa jantung juga menjadi lebih baik. Anda bisa terlindungi atau terhindar dari komplikasi seperti serangan jantung maupun serangan stroke. Nah, kemudian teknologi laser itu dilengkapi juga dengan alat yang bisa kita taruh di hidung Ibu, namanya intranasal. Nah, pemirsa, penggunaan intranasal ini manfaatnya besar karena dia bekerja pada pembuluh darah yang dihubungkan ke otak. Nah, pada saat itu nanti sirkulasi darah atau kualitas darah pada pembuluh darah ke otak itu akan membaik dengan menggunakan teknologi laser. Kemudian pembuluh darahnya juga akan bisa menjadi lebih elastis. Nah, dengan demikian ketika teknologi laser bekerja pada area hidung dan kemudian ke otak, maka akan terjadi penyelesaian masalah atau mengatasi berbagai masalah seperti pusing, vertigo, insomnia, itu bisa diatasi. Kemudian juga fungsi kognitif seseorang menjadi lebih meningkat dengan menggunakan teknologi laser itu. Dan dengan demikian maka teknologi laser yang intranasal itu bisa mencegah terjadinya stroke. Supaya Ibu Rila makin yakin, supaya Anda juga makin yakin pemirsa, karena banyak masyarakat Indonesia yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatan tubuhnya. Nah, salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya pernah menderita kolesterol di angka 280, kemudian insomnia dan sakit kepala, jadi pusing, sering pusing. Sekarang kolesterol saya terkontrol di angka 150, kemudian keluhan sakit kepala saya hilang, pola tidur saya sudah cukup baik sekarang. Nah, artinya Anda yang punya masalah yang sama ya, pemirsa langsung take action sekarang juga gunakan teknologi laser ya. Oke, Ibu Rila, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kali ini, Bu? Pertama, kesehatan itu memang nomor 1 ya. Setuju? Kedua, penyakit pun datang efeknya dengan tanpa permisi. Ya. Misalnya kayak stroke, itu tidak bisa kita duga ya. Dalam kondisi apapun, dimanapun itu bisa terjadi. Bisa menyerang, betul. Super duper membahayakan. Betul, Ibu. Ya, jadi membahayakan banget. Ibu nggak boleh ditawar lagi, harus mulai sekarang melakukan pola hidup sehat, Ya. makan sehat, tidur yang betul. cukup dan berkualitas, Betul. olahraga yang rutin dan disiplin, juga mengelola stres, ditambah dengan menggunakan teknologi laser. Ya. Nah, Ibu sudah dengar tadi manfaat teknologi laser. Saya tanya nih, apakah Ibu mau mengupayakan menggunakan teknologi laser? Sepertinya. Nah, gitu dong. Harus, Bu. Ya. Ibu sehat mau buat siapa? Diri sendiri, keluarga, orang-orang sekitar kita. Iya, apalagi Ibu ini kan aktif, kegiatan apapun bisa terlaksana kalau kita sehat. Sehat. Sekali lagi, syaratnya adalah lakukan pilar hidup sehat dan tambahkan dengan penggunaan teknologi laser. Jadi pemirsa, jangan tunda lagi, take action sekarang juga gunakan seperti yang saya pakai, Dr. Laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ya, ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun. Di Metro TV saja saya sudah 6 tahun lebih pemirsa, dan saya sudah melihat banyak saksinya yang terbantu kesehatan setelah menggunakan teknologi laser ya. Ini alat memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya ini disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Nah, sinar lasernya akan menstimulasi organ-organ seperti jantung, paru-paru, dan organ lainnya supaya bekerja lebih optimal. Kalau digunakan secara rutin pemirsa, dokter laser bisa membantu mengatasi dan mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang terjadi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Dapatkan AccuLaser ataupun Dr. Laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan pemirsa, ayo dapatkan promo dan juga ada cicilan 0%
ya untuk memudahkan Anda mendapatkan segera dokter laser ataupun Aculaser. Pastikan ya, Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Ingat, itu semua hanya ada di Gogo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogo Mall. Bu Rila terima kasih. Usahakan buat sehat ya Bu ya. Buat keluarga ya Bu ya. Mbak Rita terima kasih. Bapak Rita juga terima kasih. Dan terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy. Sekarang juga atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Semangat untuk sehat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.